Selamat sore teman-teman Nusantara dan jaringan Nusantara Center yang berbahagia. Di tengah isu KKN dari KKP yang luar biasa menghentikan isu HRS, isu baliho, isu Mirzinah dan sebagainya, mendiskusikan kedaulatan uang adalah mendiskusikan sesuatu yang tidak banyak orang tertarik sekaligus tidak banyak ahlinya. Karena itu jika pertanyaannya mengapa mata uang kita dalam hal ini rupiah tidak berdaulat padahal umur kemerdekaan kita makin hari makin tua, maka jika kita baca literaturnya itu ada tiga. Yang pertama tentu saja karena seperti tadi saya sampaikan di depan, tidak banyak yang tertarik, tidak banyak yang mempelajari, dan tidak banyak ekonom yang mau menekuni persoalan ini. Itu jadi problem, sehingga karena tidak banyak yang mempelajari dan mengetahui, praksis kita jadi tidak tahu apa solusinya. Yang kedua, karena mazhab ekonomi kita adalah mazhab ekonomi pasar. Di dalam mazhab ekonomi pasar, uang itu bukan diproduksi, tapi uang itu didapatkan dengan cara jual beli dan utang piutang. Karena itu jika Anda dan kita semua bertanya mengapa Menteri Keuangan kita, tentu saja atas restu Presiden, memproduksi utang yang terus menerus, karena memang di dalam back mind pikirannya, ucapannya, tindakannya itu adalah memilih untuk menggunakan mazhab ekonomi yang menolak mencetak uang, menolak aset sebagai landasan cetakan uang. Mereka mendapatkan uang, mereka mendapatkan APBN, mereka mendapatkan sumber-sumber pendanaan itu selalu berasal dari utang, gadai, jual beli, baru hal-hal yang bersifat internal, yaitu pajak, cukai, dan lain sebagainya. Jadi ada persoalan pilihan madhab dalam berekonomi. Yang ketiga, alasannya adalah karena pemerintahan kita itu atau negara kita pasca Orde Lama adalah pemerintahan dan negara yang diisi oleh mereka yang menjadi kepanjangan tangan dari kekuatan-kekuatan ekonomi asing. Jadi kalau kita mau survei sederhana, adakah presiden pasca Orde Lama, Orde Baru yang memikirkan quote in quote kemakmuran rakyat melalui pertarungan kurs? Jawabannya jelas tidak ada. Karena tidak ada, maka ia tidak menjadi program nasional. Karena tidak menjadi program nasional, maka tidak ada satu rekrutmen kepada mereka yang ahli soal geopolitik mata uang untuk bergabung. Karena itu diskursus currency war, diskursus perang dagang, diskursus perang mata uang sebagai sebuah perang mutakhir dan perang modern yang meninggalkan teritorial dan senjata, itu tidak mendapatkan tempatnya baik di sekolah-sekolah formal, informal, non-formal maupun di media. Praktis pembahasan soal perang kurs, pembahasan soal currency war, pembahasan soal perang dagang itu bukan satu pembahasan yang mendalam, tapi sebaliknya hanya artifisial, hanya gimmick saja, tidak pernah diseriusi sebagai sebuah cara agar bangsa kita bisa berdaulat uangnya. Tiga alasan itulah mengapa sampai saat ini kita mendapati satu keadaan yang realistis bahwa mata uang kita itu adalah mata uang yang paling lemah di kawasan Asia Tenggara. Kwi Kian Gi misalnya menyebut rupiah sejak kemerdekaan mengalami depresiasi hampir 3000%. Jadi bukan hanya, jadi kalau istilah naik turun itu adalah istilah yang menyesatkan sebenarnya. Yang paling benar itu turun terus. Praktis rupiah tidak pernah menguat secara signifikan kecuali mungkin 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali, atau ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu bukan by design tapi terjadi karena tak terpikirkan. Jadi bukan merupakan satu program pemerintah, bukan merupakan
satu kemauan dari elit ekonomi yang ada di sekitar istana, juga bukan merupakan pikiran presiden. Tapi kalau rupiah naik itu karena peristiwa yang tak terpikirkan, sesuatu yang datang tanpa dipikirkan, tanpa didesain, tanpa dimaui dan seterusnya. Karena kadang-kadang ketika rupiah melemah justru elit ini mendapatkan keuntungan banyak. Kenapa mendapatkan keuntungan banyak? Karena mereka sebenarnya tidak punya rupiah. Yang mereka punya selama ini adalah mata uang asing. Kenapa punya mata uang asing? Karena mereka sesungguhnya adalah bagian integral dari orang-orang asing yang ditempatkan untuk menempati posisi-posisi di dalam struktur arsitektur negara kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, orang yang menjadi menteri keuangan, orang yang menjadi presiden, orang yang menjadi menteri perdagangan, dan orang-orang yang menjadi menteri di Indonesia itu sebenarnya bukan dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat, tapi dipilih oleh satu kekuatan global yang basisnya adalah uang, sehingga uang yang ia punya, uang yang ia pegang itu bukan rupiah. Kalau tidak percaya, datanglah Anda ke pernikahan seseorang yang di sana hadir menteri, yang di sana hadir elit Indonesia, pasti ngadonya pakai mata uang asing. Ketika saya menikah, ada 5 menteri yang datang, 1 wapres, mereka ngasih kado saya, semuanya uang dolar. Itu artinya dalam kantong-kantong mereka, dalam keseharian mereka itu adalah keseharian mata uang asing. Keseharian mata uang yang tidak ada urusannya dengan rupiah. Jadi yang menghancurkan rupiah bukan hanya dalam konfigurasi pemikiran, konfigurasi madzhab pemikiran, konfigurasi agen-agen pemikiran, tapi juga dari praktek elit kita yang memang tidak menggunakan rupiah di dalam proses-proses keseharian. Itu. Jadi ada pengkhianatan di elit kita ketika mereka menjadi agensi mata uang asing saat berposisi sebagai pejabat publik. Jadi ini problem yang sangat besar, Cak Aziz dan teman-teman, dan tidak banyak yang menyelidikinya, sehingga currency war, perang dagang, perang mata uang, dan seluruh diskursus soal itu praktis tidak pernah muncul dalam agenda-agenda ekonomi istana. Tidak pernah muncul dalam agenda-agenda Bappenas, tidak muncul dalam agenda-agenda Forum Rektor Indonesia, tidak muncul dalam Menteri Koordinator Ekonomi, tidak pernah muncul dalam diskusi-diskusi Ikatan Sarjana Ekonomi, tidak pernah muncul. Ini sesuatu yang sangat langka, karena langka maka tidak didiskusikan, karena tidak didiskusikan maka seakan-akan uang itu menjadi sesuatu yang sederhana saja. Uang itu dianggap sebagai alat tukar, uang itu dianggap sebagai alat investasi, uang itu sebagai kebanggaan, tapi tidak pernah masuk sebagai sebuah diskursus uang adalah alat perang. Jadi Anda bisa ketemu dengan seluruh ekonom di Indonesia, tidak seorang ekonom pun yang mengatakan uang adalah alat perang, tidak ada. Kalau ada, dia biasanya sudah beyond ekonom. Kecerdasannya melampaui para ekonom yang ada di Indonesia. Kalau ada, tapi saya yakin sekali, saya pernah menulis sebuah buku tentang Nation in Waiting. Saya mewawancarai hampir 30 doktor ekonom di Indonesia, dan tak seorang pun yang menyetujui istilah uang adalah alat perang. Karena tidak menyetujui, maka dia tidak mengerti bahwa dengan uang itulah negara-negara maju seperti Amerika, China hari ini menggunakan uangnya untuk mengambil seluruh kekayaan yang ada di negara lain. Jadi kan misalnya begini, orang berpikir bahwa tenaga kerja Indonesia, baik yang laki-laki maupun perempuan, itu nyari pekerjaan keluar. Itu kan pendekatan yang sangat purba. Seakan-akan di Indonesia tidak ada lapangan pekerjaan. Padahal yang terjadi adalah orang pergi ke luar negeri menjadi TKI TKW itu untuk mendapatkan perbedaan selisih antara rupiah dengan mata uang asing. Jadi ketika dia pergi ke Hong Kong, ketika dia pergi ke Malaysia, ketika dia datang ke Singapura, ketika dia datang ke Arab Saudi, ketika datang ke beberapa negara lain, sesungguhnya yang ia cari itu bukan pekerjaan. So pekerjaan ada di mana-mana. Yang ia cari adalah selisih kurs, sehingga ketika ia kirim ke Indonesia itu menjadi lebih banyak rupiahnya. Jadi kursnya itu menjadi keuntungan buat dia gitu. Tapi sesungguhnya itu adalah membuat rupiah makin lemah. Nah sayangnya itu kan tidak pernah disampaikan kepada publik. Publik hanya tahu bahwa pemerintah mengatakan menyediakan satu badan khusus untuk mengurusi mereka yang ingin kerja di luar. Padahal itu sebenarnya bukan kerja. Itu mencari selisih mata uang dari lemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang di mana ia bekerja. Jadi itu adalah ciri di mana
negara kita tidak pernah memikirkan uang sebagai alat perang atau uang sebagai alat kedaulatan. Kalau itu dipikirkan, maka tidak ada BNPT, tidak ada Badan Nasional yang ngurusi TKI, TKW, tidak ada. Tidak menjadi kebanggaan juga ketika kita memiliki TKI dan TKW. Karena apa? Karena kurs kita itu kredibel dengan mata uang asing. Gitu. Jadi mendiskusikan kedaulatan ekonomi, mendiskusikan kedaulatan uang, sesungguhnya itu adalah hulu dan hilir. Kedaulatan ekonomi itu adalah hulu, kedaulatan uang itu hilir. Nah, kita jangankan bicara kedaulatan hilir, bicara hulunya saja itu belum. Jadi kita sampai sekarang itu belum memiliki undang-undang perekonomian nasional. Itu artinya hulunya itu belum kita diskusikan, belum kita bersihkan, apalagi hilirnya. Jadi mendiskusikan hilir, mendiskusikan kedaulatan uang sebagai bagian integral dari kedaulatan ekonomi itu tidak bisa tidak kecuali membicarakan kedaulatan nasional dulu, baru bicara kedaulatan ekonomi di tingkat kedaulatan uang. Nah, karena di sini yang hulu juga tidak banyak yang mendesak, di sini juga tidak banyak yang tahu, di sini juga tidak banyak yang membuat kita harus mengerjakannya, mulai dari presiden sampai ekonomi itu, apalagi soal-soal yang ada di hilir. Karena itu mendiskusikan ekonomi terutama pada tingkat currency war, terutama pada money war, terutama pada hal-hal yang bersifat hilir, itu sesuatu yang raksasa, kerja besar. Kenapa besar? Ya lagi-lagi karena memang tidak banyak ahlinya. Kenapa tidak banyak ahlinya? Ya karena di hulunya tidak selesai. Tapi dampaknya itu luar biasa. Dampak yang paling mudah adalah ketika mata uang kita lemah, terjadi perpindahan nilai, perpindahan kekayaan secara luar biasa keluar. Yang paling mudah adalah ketika Anda menjadi mahasiswa S3 di Amerika, dikasih beasiswa dalam bentuk dolar, Anda tabung, begitu pulang ke Indonesia, Anda langsung bisa beli mobil dan rumah. Tapi Anda S3 di dalam negeri dengan harga yang sama mahalnya, Anda tidak mungkin bisa membeli rumah dan mobil dari tabungan yang Anda miliki. Itu karena rupiah yang Anda miliki tidak memiliki selisih kurs. Rupiah yang Anda miliki itu tidak lebih tinggi nilainya dari dolar Amerika ketika dimiliki oleh orang yang belajar di sana. Itulah mengapa hal-hal seperti ini mestinya menjadi concern sebagian ekonom agar kita mengerti bahwa tidak mungkin kita mendiskusikan kedaulatan negara kecuali juga dengan mendiskusikan kedaulatan uang. Tidak mungkin kita mendiskusikan kedaulatan uang kecuali juga mendiskusikan kedaulatan nasional. Sebab apalah artinya kedaulatan nasional tanpa kedaulatan uang, dan apalah artinya kedaulatan uang tanpa kedaulatan nasional. Itu seperti dua-duanya yang tidak bisa terpisahkan. Jika itu bisa terjadi, maka uang bukan hanya mendaulatkan negara kita, tapi juga memastikan kinerja pemerintah menjadi hebat, dan pada saat yang bersamaan, saat orang Indonesia, warga negara Indonesia itu jalan-jalan ke luar negeri, ia bangga dengan uangnya. Hari ini menjadi sangat tidak bangga, sebab semua orang Indonesia ketika mau ke luar negeri, yang ia lakukan pertama kali adalah menukarkan uangnya yang relatif lebih banyak jumlahnya dengan uang dolar, uang yen, uang euro, uang pound sterling, bahkan uang dolar Australia dan dolar Singapura. Mestinya kan tidak. Kalau dia hebat, kalau uang itu hebat, kalau uang itu berdaulat, dia nggak perlu sibuk-sibuk menukarkan itu, sebab ditukarkan di negara manapun, ia memiliki nilai yang sama. Tapi karena tidak masuk dalam diskursus otak kita, tidak masuk dalam diskursus pengetahuan kita, tidak masuk dalam diskursus pemahaman kita soal uang sebagai alat perang, kita merasa tidak bersalah menukarkan uang seakan-akan itu hal yang biasa. Seakan-akan itu peristiwa biasa, sebagaimana kita minum sehari 10 kali, makan 3 kali sehari. Seakan-akan hal biasa, sholat 5 kali, kencing 2 kali, dan seterusnya. Padahal di dalam diskursus postkolonial, tidak mungkin sebuah negara, tidak mungkin sebuah pemerintahan mengalami kewibawaan jika mereka tidak mampu mendaulatkan uang. Dan cara terbaik dengan mendaulatkan uang itu dalam diskursus ekonomi banyak. Salah satunya adalah kurs tetap.
salah satunya. Ada banyak yang lain, tapi dengan kurs tetap orang bisa lebih stabil di dalam mengelola bisnisnya, di dalam kepercayaan dirinya ke dalam dan keluar. Memang ada beberapa kekurangannya, tapi tidak sebanyak kekurangan ketika kita memilih kurs bebas. Gitu. Tidak banyak, lebih banyak kurs bebas mudorotnya kalau dalam bahasa Islam. Tapi lagi-lagi karena kita sudah terbiasa menjalani kemudorotan, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang hebat itu menjadi kuno dan tidak diikuti. Itulah mengapa kita mendiskusikan kedaulatan uang hari ini sebagai usaha untuk menggugah kembali bahwa uang adalah alat perang tercanggih di zaman modern ini. Maka siapa yang menguasainya, ia akan menguasai dunia. Maka siapa yang mampu memproduksinya, ia akan menguasai wilayahnya. Maka siapapun yang menggenggamnya, dia akan menguasai wilayahnya. Tanpa itu, kita adalah negara yang paria. Kalau kita pelajari secara sederhana, mereka yang mempelajari ekonomi mutakhir dan memahami currency war, sebenarnya itu mirip seperti kisah orang yang memimpikan menerbitkan toko buku di luar Gramedia. Jadi Gramedia ini di Indonesia kan sudah menjadi oligarki yang luar biasa. Maka semua orang yang menjadi penulis dan bermimpi membuat penerbitan, mimpinya adalah menghancurkan Gramedia atau menyaingi Gramedia atau mengganti Gramedia. Nah, Bitcoin itu mirip. Beberapa orang yang menyadari betapa hegemonisnya dolar, betapa hegemoniknya dolar, betapa kurang ajarnya dolar, itu mencari cara karena mendorong presidennya untuk menjadi Chavez, menjadi Khomeini itu berat. Mengapa berat? Karena presiden yang terpilih itu biasanya justru bagian dari dolarisme. Maka mereka mencari cara, satu pola yang bisa menghentikan dominasi dolar. Jadi sebelum kita berpikir secara komprehensif berdasarkan geopolitik dengan basis-basis kenegaraan, sebenarnya kehadiran mereka itu relatif lumayan untuk memukul balik dominasi dolar di seluruh penjuru dunia. Jadi kan entah bagaimana ceritanya, Amerika dan sekutu itu berhasil meyakinkan dunia bahwa tidak elok rasanya, tidak resmi rasanya, tidak puas rasanya mendiskusikan dan menggunakan dolar sebagai cara untuk bermartabat dan berdunia. Jadi seakan-akan negara lain lewat agensinya yang tidak menggunakan dolar sebagai alat tukar itu bukan civilized. Diskurs itu berhasil dibangun luar biasa. Orang yang tidak punya dolar itu orang uncivilized. Orang yang tidak menggunakan dolar itu orang yang badui. Negara yang tidak menggunakan dolar itu bukan negara yang bermartabat. Negara yang tidak menggunakan dolar sebagai mata uang dunia itu bukan negara yang layak diikutkan dalam pergaulan dunia gitu. Itu bangunan itu terus menerus sampai kemudian seakan-akan menggunakan dolar itu sesuatu yang biasa saja. Sesuatu yang taken for granted gitu. Nah, Bitcoin sebenarnya ingin meruntuhkan dominasi itu, atau dulu sebenarnya kita pernah mendengar beberapa mata uang lain gitu ya. Nah, yang jadi masalah memang karena ia dibuat dan dikembangkan oleh mereka yang kecewa terhadap kepala negaranya yang ikut saja arus itu, maka ia juga harus dipisahkan dari negara. Jadi tidak nempel ke dalam diskursus kedaulatan negara gitu. Tapi sebenarnya mereka sangat regionalistik dan dalam pengertian anti globalis gitu. Nah, makanya karena anti globalis sampai sekarang negara-negara itu banyak yang tidak mau mengakuinya. Kenapa tidak mau mengakuinya? Ada dua. Pertama, negara itu sudah terjerat dalam satu sirkulasi keuangan dolarisme. Yang kedua, jangkauan kepala negara yang ada dalam negara-negara itu tidak satu frekuensi untuk meruntuhkan dolar gitu. Makanya tidak diakui. Di Indonesia saja sampai sekarang kan masih
masih jadi perdebatan. Belum ada undang-undang yang secara resmi mengatakan Bitcoin adalah mata uang yang sah di Republik ini gitu. Memang ada 6 model untuk membuat sebuah negara berdaulat uangnya. Yang paling praksis seperti yang sering saya sampaikan dalam forum-forum postkolonial adalah atau menjadi bagian integral dari mata uang yang kuat. Singapura, Australia, dan beberapa negara yang lain melakukan itu. Jadi tidak perlu kita menciptakan mata uang sendiri, langsung aja menciptakan dolar Indonesia seperti dolar Singapura, dolar Australia, dan seterusnya. Jadi ketika kita tidak berani, tidak shoot them, kita tidak berani melawan mereka, bergabunglah dengan mereka. Jadi sebaiknya Indonesia itu tidak perlu jadi negara Indonesia, menjadi negara bagian ke-55 Amerika itu lebih enak. Langsung pakai dolar Amerika, langsung menjadi warga negara Amerika, langsung menjadi peradaban besar, langsung. Nah, soalnya Amerika mau apa enggak itu. Itu langkah yang paling praksis. Merubah mata uang rupiah menjadi dolar, menjadi euro, menjadi pound sterling, menjadi apa. Jadi with them gitu. Itu teori yang paling sederhana. Yang kedua sebenarnya kalau ingin melawan dominasi mata uang dunia bisa mulai dengan menghapus teori inflasi. Jadi salah satu hantu yang selalu dikemukakan oleh orang kaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri terhadap kedaulatan negara adalah inflasi. Sebenarnya tidak ada inflasi itu. Inflasi itu musuh orang kaya karena orang kaya tidak pernah menggunakan rupiah. Jadi kalau 1 rupiah menjadi 1 dolar, yang bangkrut pertama kali adalah para pengusaha Indonesia, para pejabat Indonesia yang selama ini di kantongnya itu tidak ada rupiah, adanya dolar. Mereka punya 1 juta dolar, begitu ditukar menjadi rupiah mereka jadi raja. Tapi ketika 1 juta dolar itu sama dengan 1 juta rupiah, ya mereka tidak lebih kaya dari saya. Mereka tidak lebih kaya dari Anda. Jadi yang bangkrut pertama kali adalah orang Indonesia yang ada di Indonesia yang menggunakan mata uang asing sebagai mata uang kehidupan dia. Nah, itu yang disebut dengan inflasi. Jadi inflasi itu tidak mungkin merugikan negara, nggak mungkin. Menggoncang pemerintahan iya, karena mereka ada dalam pemerintahan, tapi merugikan negara enggak. Jadi hapus itu teori inflasi, diskursus inflasi di mata kuliah ekonomi itu dihapus saja, di-delete. Nggak ada manfaatnya untuk rakyat. Itu hanya bermanfaat untuk orang kaya. Itu teori yang pertama. Yang kedua setelah menggabung ke mata uang dolar atau mata uang yang kuat yang lain. Yang ketiga, kita bisa membuat satu konsensus kurs tetap. Dan itu sudah sering dipraktekkan oleh Pak Harto dan Pak Karno waktu itu dan relatif berhasil. Yang ketiga, kita bisa, atau yang keempat ya, bukan yang ketiga. Yang keempat, kita bisa menggenjot industri atau reindustrialisasi. Kita boleh saja kursnya bebas, sepanjang kita punya industri yang luar biasa. Industri dasar juga nggak apa, industri pertanian tapi berkelas dunia, industri kelautan tapi berkelas dunia. Maka kita akan memiliki mata uang asing yang relatif tinggi. Ketika kita memiliki mata uang relatif tinggi yang banyak yang kita taruh di BI, maka mata uang rupiah kita akan menguat. Yang jadi soal adalah kita sekarang mengalami deindustrialisasi yang luar biasa dari A sampai Z. Dan pemeran utamanya itu istana. Mereka menunjuk Menteri Perindustrian, tapi tidak memerintahkan Menteri Perindustrian itu menciptakan industri. Yang ia ciptakan itu nggak ngerti apa gitu. Coba kita cek Menteri Perindustrian kita itu apa prestasi industrinya, nggak ada. Jadi yang keempat, kita bisa mengembangkan satu praktek reindustrialisasi, apalagi pakai middle industry, apalagi high industry. Industri dasar saja sepanjang ia menjadi juara dunia, ya itu hebat sekali. Industri garam, industri rokok, industri pertanian, industri kelautan, kalau itu dikemas dengan baik, digerakkan dengan baik, lalu menjadi juara dunia, selesai itu bangsa lain. Yang kelima, memang bisa menggunakan teori Cina yang berkembang dari ekonom struktural ya, yang kemudian menciptakan mata uang ganda, ke dalam pakai mata uang sendiri, keluar pakai mata uang gitu. Tapi
kita pernah menyampaikan ke Pak SBY dulu, Pak SBY nggak berani. Apalagi Pak SBY itu jenderal, Pak SBY itu doktor, itu nggak berani. Apalagi Pak Jokowi kira-kira gitu. Jadi diskursus ini pernah kita munculkan dan mereka nggak berani. Nah, yang terakhir, kita bisa menuntut satu kesepahaman dengan negara-negara lain yang punya aset. Selama ini Amerika mencetak uang itu kan nggak pakai aset. Yang mereka miliki adalah debt foreign. Jadi jaminan dari negara lain yang menggunakan dolar. Itu dicetak oleh Amerika. Jadi Amerika itu nyetak duit pakai uang dia, untuk menguatkan uangnya, dibayar pakai uang dia, tapi digunakan oleh negara-negara lain. Jadi sebenarnya orang paling jahat itu ya orang Amerika, karena dia mencetak uang lalu dia kasih sendiri angkanya tanpa memiliki aset. Nah, itu sebenarnya bisa ditarik kepada masa lalu. Jadi Indonesia bisa memonopoli satu asosiasi negara aset. Kami hanya menerima uang yang ada matanya, makanya disebut mata uang. Yang ada matanya itu berarti ada asetnya. Yang aset itu basisnya bukan foreign, tapi basisnya adalah betul real. Ada emas, ada berlian, ada minyak, ada apa gitu. Itu yang nanti bisa dikembangkan apa yang disebut SWF, Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund itu basisnya adalah uang yang memiliki mata, yang mata itu sumbernya bisa sumber daya alam. Nah, Indonesia punya untuk melakukan itu gitu. Jadi ada 6 cara untuk memastikan kedaulatan rupiah. Yang paling mudah adalah gabung menjadi bagian integral dari Amerika, sehingga yang ada bukan rupiah tapi dolar Indonesia. Tapi 5 yang lain itu basisnya adalah pengetahuan, kejeniusan sekaligus keberanian. Dan yang paling berani adalah kalau kita mau melakukan kurs tetap dan sovereign wealth fund. Di awal diskusi saya sudah sampaikan bahwa konsep-konsep terbaru dari mekanisme ekonomi dunia untuk mendaulatkan uang kita itu tak terpikirkan oleh ekonomi istana. Itu loh masalahnya. Mengapa? Karena ekonomi istana itu pertama memang mereka bagian dari finansial internasional. Jadi mereka jadi menteri itu bukan karena pilihan kita, bukan. Karena dipilih oleh finansial internasional ini loh. Sehingga mereka beriman pada pasar. Nah, iman pada pasar itu anti aset. Sebab kalau ada aset, maka mereka jadi tidak menjadi orang miskin. Kalau ada aset, maka negara jadi berdaulat gitu. Sehingga teori tentang aset itu, teori aset sebagai modal mencetak uang itu dibuang. Tidak ada dalam mata kuliah kita. Maka sumber-sumber keuangan nasional yang disebut dengan APBN itu tidak ada. Nyetak uang berbasis aset tidak ada. Yang ada adalah utang, pajak, cukai, gade, dan seterusnya. Tidak pernah ada. Jadi ketika muncul gagasan SWF atau muncul gagasan kurs tetap atau muncul gagasan penghapusan teori inflasi atau muncul gagasan double mata uang, di otak mereka itu nggak ada. Nggak ada. Hari ini ketika muncul keinginan pemerintah kita untuk menerbitkan SWF, yang menghalangi itu ya Menteri Keuangan. Kami udah dipanggil oleh Presiden untuk ngobrol soal SWF, tapi yang menghalangi itu ya ekonomi-ekonomi yang di sekitar istana gitu. Jadi problemnya adalah problem agensi dalam memilih. Kebetulan saja Menteri Keuangannya masih mereka yang beriman pada teori pasar, teori liberal. Yang mereka jadi Menteri Keuangan, menjadi bagian dari Menteri Keuangan, BKPM dan sebagainya itu bukan karena dipilih oleh kita rakyat, bukan. Tapi dipilih oleh kekuatan luar biasa yang titip kepada Presiden. Dan konsekuensinya adalah menolak seluruh teori aset. Itu. Nah, tetapi di atas segalanya ada kesadaran bahwa aset kita itu sudah tidak ada lagi yang milik negara ini. Jadi kalau kita jumlahkan misalnya sumur minyak kita berapa, gunung emas kita berapa, gunung uranium kita berapa, lalu sumber-sumber gas kita berapa, itu ternyata sudah tidak ada yang baru, semua udah milik asing. Sehingga kalau itu mau dijadikan SWF, kita harus bertempur dengan pemilik lama.
Makanya SPF di Indonesia itu harus dikerjakan oleh seorang presiden yang berani pertama mendelete seluruh peta lama itu. Itu yang disebut dengan nasionalisasi. Bentuk peta baru dengan peta baru itu akan ketahuan setelah dimonetasi. Oh, setelah dimonetasi dengan sekian gunung emas, sekian sumur minyak, sekian sumur gas, sekian sumur uranium, maka bisa menghasilkan uang sebesar 50.000 triliun. Dengan 50.000 triliun itu BI bisa nyetak uangnya lalu dipakai di dalam program-program pembangunan Indonesia. Nah, masalahnya kita tidak punya atau belum punya presiden yang mampu melakukan deleting the old dari apa yang disebut dengan sumber daya alam itu. Jadi petanya masih peta lama. Nah, kalaulah misalnya mau menggunakan peta baru bisa, karena tentu saja pasti masih ada beberapa gunung, beberapa sumber minyak, beberapa sumber gas yang ada di wilayah Nusantara ini. Tapi lagi-lagi itu juga butuh keberanian. Nah, bisa juga sebenarnya dengan BUMN. BUMN itu direkap menjadi satu kesatuan perusahaan besar seperti di Singapura itu. Dan dengan satu kesatuan besar yang terintegrasi antar satu anak perusahaan dengan pusat perusahaan dengan cucu perusahaan, maka akan terlihat asetnya, dan dengan aset itu sebenarnya bisa dijadikan SPF. Tapi lagi-lagi problemnya kalau dalam konteks Indonesia, undang-undang holding BUMN itu sejak 10 tahun Pak SBY berkuasa sampai 6 tahun Pak Jokowi berkuasa itu tidak gol-gol. Kenapa tidak gol-gol? Mudah jawabannya. Karena elit kita, konglomerasi kita ini yang oligar itu punya bisnis dan interes pribadi terhadap BUMN itu. Mereka takut kalau itu digabung menjadi perusahaan besar yang luar biasa besar, karena kalau kita hitung dengan sederhana saja, aset BUMN kita itu sekarang hampir 24.000 triliun. Itu kalau digabung kita bisa mencetak uang sebanyak itu, separuhnya saja. Itu menakutkan buat mereka, sehingga ketika mereka tahu ada sekelompok ilmuwan yang ingin membuat gerakan holding BUMN, mereka membayar anggota DPR, mereka membayar ketua partai politik supaya diamankan dulu bisnis kami, kira-kira gitu. Itu yang menyebabkan 16 tahun proses keinginan untuk menciptakan holding BUMN sebagai dasar-dasar SPF itu belum berhasil. Ya, ini kan sebenarnya sudah saya sampaikan sejak awal bahwa ada roadmap untuk menerobos itu gitu ya. Tapi kalau mau diulangi mungkin pertama harus memiliki konsensus ekonomi politik dulu bahwa uang adalah alat perang, bukan sekedar alat tukar sekaligus alat investasi dan bisnis. Harus ada dalam pikiran pemimpin-pemimpin kita di eksekutif, yudikatif, dan legislatif bahwa uang itu alat perang. Itu satu, konsensus itu dulu. Yang kedua, mengembangkan kurikulum bahwa uang sebagai alat perang juga nanti berdampak pada apa yang disebut dengan currency war, perang perdagangan, dan anak kandungnya. Yang ketiga, memilih untuk menerapkan berbagai kebijakan yang kebijakan itu bisa pro sekaligus dengan penguasa dolar atau anti. Jadi kalau ternyata itu sudah dipahami semua, bingung kira-kira nggak menang, sudahlah kita buang rupiah, kita ganti menjadi dolar Indonesia, seperti dolar Singapura, dolar Australia, dolar Timur dan seterusnya. Ada banyak negara yang menggunakan dolar. Tapi kalau dihitung ternyata mampu, maka yang harus dikerjakan secara praksis adalah mendelete pengetahuan, mata kuliah, serta kepercayaan kepada ilusi invasi. Yang kedua, memilih kurs tetap. Yang ketiga, mereindustrialisasi. Yang keempat, bisa menciptakan double mata uang. Yang kelima, bisa mengundang negara-negara lain yang punya aset untuk menggunakan konsensus lama yang diperbarui yang disebut dengan konsensus uang berbasis kolateral, berbasis aset, sehingga disebut dengan mata uang. Jadi kemenangan kurs bebas ini sebenarnya adalah dimulai dari kudeta merangkap Pak Harto yang di belakangnya ekonom Berkelian. Jadi ketika Pak Harto meresmikan secara serius Fakultas Ekonomi Indonesia sebagai Fakultas Ekonomi Neoliberal,
maka secara perlahan teori kurs tetap di Indonesia itu dihapus dalam seluruh mata kuliah ekonomi nasional. Bahkan kurs terkelola yang sempat muncul zaman Abdurrahman Wahid ketika jadi presiden lewat GBHN-nya, karena waktu itu masih ada GBHN, juga mulai tidak ada dan mulai tidak terkenal. Kenapa begitu? Alasannya ada dua waktu itu. Pertama, kita merujuk pada konsensus internasional yang telah menghapus konsensus Bretton Woods, di mana nyetak duit tidak perlu aset. Kenapa nyetak duit tidak perlu aset? Ada jawaban ideologis, ada jawaban pragmatis. Jawaban ideologis karena sampai tahun itu negara-negara yang punya aset emas terbesar itu negeri-negeri muslim. Itu jawaban ideologisnya. Negeri-negeri non-muslim kebetulan tidak punya emas. Kalaulah negeri-negeri seperti Prancis punya emas, itu karena dia ngerampok di negeri muslim, di Mali. Jadi kelompok-kelompok yang kebetulan memang antisemitis, orang bisa menyebutnya kelompok-kelompok sekuler Yahudi, itu takut akan dominasi mata uang berbasis emas. Itu jawaban ideologis dan itu berkembang dalam ekonomi internasional. Tapi jawaban pragmatisnya adalah karena untuk mempermudah proses pencetakan uang yang dimiliki oleh negara yang tidak punya emas gitu. Jadi bahasa ilmiahnya adalah agar lebih demokratis maka janganlah menggunakan itu, tapi pakai teori jual beli saja, karena semua negara itu selalu berhubungan dengan ekspor dan impor gitu. Jadi kita mau menggunakan pendekatan yang mana, ada semua datanya dalam studi-studi ekonomi. Dan dalam konteks Indonesia kita kemudian memang menyerah. Bukan hanya menyerah, tapi kemudian menguatkan ekonomi pasar untuk menghapus seluruh diskursus ekonomi nasional, menghapus diskursus ekonomi kurs kurs tetap, menghapus diskursus tentang mata uang sebagai alat perang dan berbagai hal itu, dan memastikan menteri-menteri yang bekerja di ekonomi itu adalah menteri-menteri yang kadang-kadang bahkan seringkali 99% tidak ada hubungannya dengan partai politik, tidak ada hubungannya dengan rakyat. Otomatis kan nggak mungkin dia menjadi suara rakyat ketika dia seorang profesional omong kosong. Yang menjadi suara rakyat itu dalam konteks modern itu ya suara partai politik, karena partai politik kan jelas mendapatkan sekian suara. Itu orang dulu itu kan begini. Nah, nyatanya waktu Sri Mulyani mendirikan partai politik nggak ada yang noblos, itu artinya dia tidak laku di masyarakat. Soal wakil partai politik itu korupsi, itu hal lain gitu. Tapi faktanya dalam konteks politik modern yang sudah sangat liberal ini, representasi terbaik dari rakyat itu ya yang mendapatkan suara dari rakyat. Siapa itu? Ya wakil dari partai politik. Kalau dia korupsi kan tinggal diganti dengan yang tidak korupsi itu. Tapi kadang-kadang itu dicampur adukan bahwa wakil partai politik itu pasti korup, wakil partai politik itu pasti begini. Lah, terus kita mau menggunakan wakil siapa? Wakil profesional. Kalau wakil profesional maka seperti Sri Mulyani, dia tidak mewakili siapapun. Karena tidak mewakili siapapun, dia jangkarnya itu adalah jangkar orang kaya. Karena jangkarnya orang kaya, maka seluruh kebijakannya adalah membela orang kaya. Bisa dites, ketika dia membuat partai Sri nggak ada yang milih, ketika dia membuat partai politik nggak ada yang milih. Itu artinya sebenarnya dia tidak mewakili siapapun dalam konteks demokrasi, dalam konteks rakyat. Gitu loh. Nah, yang parah tuh begitu. Yang parah kemudian fungsi-fungsi kementerian yang ada hubungannya dengan uang, fungsi-fungsi kementerian yang ada hubungannya dengan kapital, fungsi-fungsi kementerian yang ada hubungannya dengan kekayaan negara itu selalu dipisahkan dari representasi rakyat. Disterilkan gitu. Memang tidak ada jaminan kalau misalnya menteri keuangannya itu berasal dari partai tertentu, tapi lebih tidak ada jaminannya ketika menteri-menteri itu diisi oleh mereka yang katanya profesional tapi sebenarnya quote unquote agensi dari satu kepercayaan dan mazhab ekonomi yang anti aset. Jadi di Indonesia itu bukan hanya dilupakan Mak Irawan, tapi juga didesain satu metode baru, yaitu metode pencetakan uang bukan karena aset dan yang lainnya, tapi penghasilan uang karena utang. Gitu loh. Itu memang memang agak abu-abu, nggak banyak yang mengetahui, nggak banyak yang memahami. Karena itu diskusi-diskusi ini menjadi sangat langka.
Secara luas iya, karena itu negara-negara maju bahkan menghalangi bisnis di dalam negaranya menggunakan mata uang asing. Jadi dipersulit masuk, dipermudah keluar, kira-kira gitu. Dan itu menjadi wilayah Bank Federal, Federal Reserve, menjadi wilayah Bank Sentral maksud saya, bukan dalam wilayah bisnis biasa. Jadi orang yang mau jual beli di Indonesia, orang yang mau bisnis di Indonesia, orang yang mau investasi di Indonesia itu harus ditukar dulu ke dalam rupiah gitu, agar nilai tukar kita naik. Nah, kita enggak. Pejabat kita terimanya dolar, suapnya dolar. Pejabat-pejabat kita yang ditangkap di Singapura itu rata-rata kan dolarnya dolar Singapura. Itu pasti merugikan. Cuman karena sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang buruk di Indonesia itu dianggapnya biasa. Saudara-saudara, teman-temanku yang berbahagia, mendiskusikan mata uang rupiah sebagai alat perang itu mendiskusikan sesuatu yang selama ini ditiadakan. Karena itu tidak ada rujukan ilmiahnya, tidak ada buku-buku yang menunjangnya dalam konteks keindonesiaan. Tapi itu sebenarnya bisa dicari dalam diskursus mata uang dunia dan bukunya sudah banyak yang menuliskannya. Nah, yang lebih parah lagi adalah mendiskusikan itu seakan-akan barang tabu di Indonesia. Padahal ekonom sekelas Stiglitz pun sudah membahas bahwa perang bukan hanya soal jual beli senjata, tapi ini termasuk untuk menguatkan mata uang dari negara tertentu. Karena itu saudara-saudara, Nusantara Center sangat concern untuk menggali, meneliti, dan mencari tahu akar-akar kedaulatan uang dan menyampaikannya kepada publik, terutama kepada pengambil keputusan, agar Indonesia bukan hanya berdaulat secara politik, berdaulat secara teritorial, tapi juga berdaulat secara mata uang. Tentu saja ini pekerjaan berat, pekerjaan raksasa, membutuhkan kecerdasan, keuletan, ketabahan sekaligus kejeniusan, dan kita berharap 10-20 tahun ke depan itu menjadi mata kuliah yang diajarkan di sekolah-sekolah formal, informal, dan formal, sehingga kita bukan hanya sekali lagi merdeka dalam pengertian teritorial yang makin tua, tapi juga makin makmur karena kemampuannya menempatkan mata uang sebagai alat perang yang mumpuni. Itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Salam Nusantara. Indonesia butuh generasi tangguh, berdikari dan berpendirian teguh, serta tekad untuk Indonesia utuh. Bangun semua daerah yang tak tersentuh. Bangkitlah generasi muda perkasa, berani dan tegas dalam tutur kata, berkomitmen bangun Indonesia Raya demi kemajuan